Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Mudah-mudahan sehat dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Intan akan menjelaskan tentang rambu-rambu lalu lintas dan fungsinya. Jadi untuk bahasa Indonesia ini materinya yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Kakak pernah melihat rambu-rambu lalu lintas berada di jalan? Nah, apakah kakak sudah tahu lambang itu menyimbolkan apa? Mari kita belajar bersama-sama. Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan keamanan di jalan atau marka jalan. Biasanya memuat lambang-lambang, huruf, angka, atau kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk sebagai menertibkan serta membuat aman bagi pengguna jalan. Nah, Bayu dan teman-teman berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Pagi ini mereka akan mengikuti kegiatan pramuka. Mereka berangkat dengan penuh semangat. Dalam perjalanan, Bayu dan teman-teman ke sekolah melewati jalan raya yang cukup ramai. Mereka pun selalu waspada dan hati-hati saat di jalan. Mereka memperhatikan dan mematuhi larangan rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini pernahkah kamu melihat rambu-rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas apa saja yang kamu ketahui? Nah, mari kita lihat gambar-gambar di depan ini. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang biasanya ada di jalan raya yang cukup ramai. Yang pertama, ini rambu-rambu lalu lintas dilarang belok kanan. Jadi, rambu-rambu lalu lintas ini sudah jelas kalau belok kanan itu dilarang. Biasanya ini hanya satu jalur saja. Yang kedua, ini biasanya dilihat di jalan tol atau jalan terusan tanpa ada hambatan. Biasanya ini terdapat dekat rest area. Ini menunjukkan bahwa di sini lambangnya tentang rumah makan. Jadi lambang itu untuk makan atau beristirahat. Yang ketiga, ini seperti huruf Y. Biasanya ini ada di marka jalan yang melambangkan persimpangan dua alur atau dua jalur. Yang selanjutnya, ini biasanya terlihat ada di jalan-jalan keramaian di tengah kota. Biasanya ini bundaran, jadi satu arah saja. Yang selanjutnya yaitu angka. Biasanya ini ada 60, ada tulisan kilometer. Ini adalah kecepatan minimum. Kecepatan minimum itu apa? Kecepatan yang tidak boleh kurang dari 60 km per jam. Nah, yang selanjutnya ini kita sering melihat ada di jalan raya. Biasanya ada di lajur sebelah kiri, yaitu dilarang parkir. Biasanya ini ada di mal-mal atau di jalan raya yang memang banyak sekali marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas. Yang terakhir, ini jalan berliku. Jadi jalannya tidak lurus. Kita dengan lambang seperti ini harus berhati-hati. Tidak boleh berkendara dengan kecepatan yang tinggi karena jalannya berliku. Supaya kita diingatkan untuk selalu berhati-hati dan tidak ugal-ugalan ketika mengendarai kendaraan. Nah, ini adalah beberapa simbol tentang simbol-simbol lalu lintas. Jadi kakak boleh nanti ketika di jalan, ketika pergi bersama orang tua atau ketika melihat ada rambu-rambu lalu lintas, boleh dilihat. Nanti ketika ayahnya berhenti, ada rambu-rambu lalu lintas
dilarang berhenti, berarti kakak sudah bisa mengingatkan kepada ayahnya, ayah di sini tidak boleh berhenti karena sudah ada lambang rambu-rambu lalu lintas yang memperingatkan bahwa di sini dilarang berhenti. Begitu juga ketika kita bepergian jarak jauh, kita bisa melihat ketika kita sudah lapar atau memang sudah menempuh perjalanan jauh, melihat ada marga jalan atau rambu lalu lintas yang tadi lambangnya seperti sendok dan garpu, wah ternyata sudah dekat untuk beristirahat atau makan terlebih dahulu untuk sebelum kembali menempuh perjalanan. Nah, di sana masih banyak rambu-rambu lalu lintas yang lainnya, tetapi hanya sedikit yang Bu Intan sampaikan, nanti kakak boleh lihat yang lainnya. Sekian materi hari ini yang bisa Ibu Intan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sebelum kita menutup pelajaran, kita mari baca hamdalah bersama-sama. Pesan Bu Intan, jangan lupa menjaga kesehatan, sholat 5 waktu, jangan lupa belajar di rumah, dan selalu berhati-hati ketika kita berada di jalan raya atau keramaian. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bisa cepat kembali ke sekolah untuk belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.